Hi guys, Welcome to NDC Youth Online Service. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan main games ya guys, put your phone on silent. dan jangan lupa setelah ibadah kita bakal ada circle. So, jangan kabur ya guys. Enjoy the service And God bless you. Shalom NDC Youth. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Are you ready? Come on, let's praise Jesus. Woo! Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari dimanapun kita berada bertepuk tangan buat Allah kita. Hey, sing it out. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Engkau berikan kekuatan bagi kami. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, amin. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Come on church. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari yang bersukacita kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Kami memuji Engkau Tuhan kami. Engkau sumber sukacita kami. Come on everybody sing it out. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Amin. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Come on everybody sing it out. Kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan, amin. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. We praise you, Lord. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Kami meninggikan, memuji, kami menari bagimu Tuhan Yesus. Come on NDC Youth. Woo! We praise you Lord. You are here. Yes, we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned
Over everything, you are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it changes the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, come on, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, well, I can feel the change as your presence now infinite. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving away. We claim it, Lord. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it changes the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Kami memuji, kami meninggikan namamu Tuhan. Our praise goes up, your reign comes down. 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 Oh, we shout of praise, we celebrate. King of glory entering, you are riding on our praise. Oh Lord, clap your hand, come on. His shout of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, his sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Thank you Lord. Kami bangga memilikimu Tuhan, menjadi kepunyaanmu. You are beautiful, wonderful, powerful Lord. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin, Lord, my sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name.
Jesus. Oh, that could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones of sin and grave. Heavens are roaring the dance of your glory. For you are raised to life. You have no rival. You have no rival. You have no equal. And now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of you, Jesus. Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Oh, nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. And now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Oh, Jesus, What a beautiful name. you are the King in my life. Mari sembah Dia. Mari dimanapun engkau berada, berikan hatimu, naikkan suaramu. Oh, Jesus, you're beautiful, Lord. You are beautiful, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. You powerful, Lord. You're wonderful, Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compared against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami semua bisa beribadah bersama. Dan jika sebentar kami akan mendengar sedikit dari firman Tuhan, Tuhan yang buka hati dan pikiran kami untuk bisa mendengarkan dan diubahkan. Dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Hey guys, welcome back ke NDC Youth Online Service. Dan sebelum kita mulai pembahasan sharing firman kita hari ini, izinkan aku sharing ke kalian sebuah dongeng yang pernah aku baca waktu aku masih SD. I know ini cuma dongeng, tapi trust me, ada sebuah pesan yang very good yang akan aku sampaikan lewat cerita ini. So it goes like this. Ada seorang raja di kerajaan hayalan yang memelihara satu semut. Dia tuh sangat tertarik dengan semut yang begitu kecil, dan dia suka perhatiin ketika mereka tuh makan. Karena tentunya beda dengan kita yang makannya tuh banyak, semut cuma butuh makanan kecil gitu loh, kayak secuil roti, remah-remah gitu loh. Jadi dia suka memperhatikan ketika semut tuh lagi makan. Dan suatu hari dia bertanya kepada semut peliharaannya itu, berapa banyak sih makanan yang kamu habiskan dalam setahun? Gitu. Kemudian si semut menjawab,
cukup sepotong roti saja, tuanku raja. Akhirnya raja kemudian menjadi gemes sendiri dan dia akhirnya mengajak si semut untuk bereksperimen. Kayak, gimana kalau aku taruh kamu di dalam sebuah toples selama setahun? Dan aku akan taruh sepotong roti untuk jadi makanan kamu selama 365 hari. Setelah setahun, nanti aku buka lagi toplesnya. Aku lihat makanannya kurang apa cukup. Terus si semut kemudian agree, oke, let's do it. Dan akhirnya raja buka sebuah toples, jadi masukin di situ dan tidak lupa ditaruhin sebuah sepotong roti untuk jadi makanannya si semut. Akhirnya setahun pun berlalu. Sang raja akhirnya membuka toples tersebut dan tersenyum ketika mendapati si semut masih hidup dan menyambutnya. Tapi yang menarik perhatian si raja, ternyata di sebelah semutnya tuh masih ada sepotong roti. Kayak udah lebih kecil dari size awalnya, tapi ada beberapa remah-remah roti di situ. Dan si raja penasaran, keheranan, dia akhirnya bertanya kepada si semut, kenapa kamu sisain itu sisa rotinya? Kenapa nggak dihabiskan aja? Kan udah setahun, why you keep it left? Gitu. Dan si semut akhirnya tersenyum dan menjawab, saya sengaja sisihkan sedikit, kalau saja misalnya Tuan Raja lupa untuk membuka toples ini. Just in case Raja lupa buka toples ini, maka saya akan masih punya makanan. Oke, tentunya cerita tadi tuh hanya dongeng. Tapi ketika aku pertama kali baca cerita ini, aku masih kecil waktu itu, ini pertama kali aku dapat the idea of a backup plan atau rencana cadangan. Si semut, which is fictional, dia prepare just in case rajanya tuh lupa buka toplesnya. Jadi dia nggak habisin semua makanannya untuk setahun itu. Nah, sekarang ngomongin soal rencana dan rencana. Berapa banyak dari kita yang seringkali nggak membuat rencana dalam hidup ini? Apapun itu, kita jalani dengan prinsip mengalir saja. Padahal, tahukah kalian, tanpa rencana, kalian nggak akan kemana-mana dan nggak akan jadi apa-apa. But let's say, semua yang mendengarkan hari ini adalah kita yang punya perencanaan yang detail, yang sangat matang dengan penuh pertimbangan soal future kita. Good job, misalnya kalian mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, udah prepare, mau pilih tempat kos, udah ikut IELTS, ikut kursus bahasa, sampai tes, semuanya prepare A sampai Z. Dan I'm gonna say, good job. Kalian adalah anak-anak yang prepare semuanya dan kalian punya perencanaan. Let's say plan itu namanya plan A, karena itu rencana utama kita. Nah, tapi plan A is good. Tapi sharing kita hari ini akan bawa kita ke next level. Next level tuh apa sih? Next levelnya adalah kalau kalian gak cuma sekedar punya plan A, but kalian punya plan B. Oke, sebelum itu, plan B tuh apa sih? Bisa saja kalian bilang plan B sebagai rencana cadangan atau rencana serep. Just in case plan A kamu tidak berjalan dengan baik. Gini nih, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita selalu punya serep sebenarnya. Kalau misalnya ada yang salah dengan rencana dan cara awal. Contoh nih, siapa yang kalau bawa mobil selalu bawa ban serep di bagasi mobil? Nah, itu adalah salah satu contoh plan B. Kalau bannya di tengah jalan bocor atau ada kenapa-napa, dia punya cadangannya. Dia pasti selamat di jalan kalau bannya bocor. Tapi of course dia siapin ban serep itu hoping ban dia yang awal, which is ban A gitu, atau nggak plan A dia yang nggak perlu kenapa-napa dong. Itu kan cadangan. Contoh apa lagi? Oke, ada nggak dari kalian atau bahkan orang tua kalian yang punya cash di rumah, misalnya ditaruh di brankas atau di lemari baju diumpetin gitu, sejumlah uang cash gitu loh. Nah, itu kan salah satu contoh plan B. Misalnya ada kenapa-napa yang darurat, butuh banget uang, atau lagi nggak ada cash, mendadak ada sesuatu kalian mesti pindah rumah atau ada apa-apa, itu adalah salah satu contoh plan B. Kalian nyimpen uang cash di rumah. Apalagi, ada simpen nggak fotokopi KTP? Aku waktu kemarin lulus, aku langsung fotokopi semua nilai ijazah just in case kalau ada apa-apa. Fotokopi yang banyak gitu kan. Bikin surat keluarga, fotokopi paspor, semuanya fungsinya juga sama. Ada yang punya itu nggak? Kunci serep di rumah. Jadi yang kunci A kamu bawa kemana-mana, ada kunci serep yang diumpetin.
Kalau di film-film di pot bunga, di dalam sepatu, itu apa tujuannya? Sama, semuanya adalah cadangan, just in case yang awal yang E-nya itu nggak berjalan dengan baik gitu kan. Ada yang semuanya punya cadangan di rumah, mau tuh kunci, uang, semuanya ada plan cadangan. Good job, nanti kita kasih Tupperware. Enggak lah. Sama di dalam hidup ini, pernah kepikir gak sih kalau semua hal yang kita rencanakan itu might not happening? Apa yang membuat kita berpikir semua hal itu akan selalu dan pasti berjalan dengan lancar? Coba, berapa banyak dari plan E kita yang gagal sejak adanya COVID-19, sejak adanya pandemi? Coba, berapa banyak yang batal kuliah, batal ke luar negeri, batal liburan, batal pesta Sweet 17, malah ada orang-orang yang batal menikah. Semua plannya batal, batal ini, batal itu. Dan ini adalah salah satu contoh bahwa plan E bisa saja gagal. Seberapapun detail rencana kamu dalam plan E, bisa saja itu semua gagal. Yuk kita buka di firman Tuhan, di Amsal 27 ayat yang pertama, ayat 1. Bunyinya, janganlah memuji diri sendiri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. This verse hits us bener banget loh. Langsung to the point banget. Jangan pernah muji sendiri atau udah bangga, udah aman dengan rencana, oh besok mau gini mau itu, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Emang kita tahu semua rencana kita akan batal atau mungkin ketunda karena pandemi ini? Nah, siapa yang sekarang hidupnya kayak luntang-lantung karena plan E-nya gagal atau ketunda? Pertanyaannya, mau sampai kapan? Mungkin kuliah kalian ketunda sampai tahun depan, terus kalian nganggur sekarang, kalian have no plan. Mau sampai kapan kayak begitu? Kamu gak mau move on nih, move forward nih sampai kapanpun. Oh, nunggu pandemi kelar. Guys, ini bahkan udah new normal. What if kita malah harus belajar hidup with it? Gitu loh. Inilah waktunya membuat plan B atau rencana cadangan. Nah, kan sekarang kita udah tahu nih, kita mesti punya rencana cadangan. Tapi pertanyaannya, mengapa kita perlu untuk merancangkannya dari sekarang nih, yang namanya plan B atau rencana cadangan ini? Yuk, poin yang pertama adalah karena ada banyak hal dalam hidup ini yang di luar kontrol kita. Yuk kita baca di Yakobus 4 ayat 13-14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, persis seperti yang barusan kita baca, kita bisa lihat kan, kalau membuat rencana itu ya bagus sih, tapi kadang gak selalu bisa berjalan dengan mulus. Kenapa? Soalnya kita gak bisa tahu apa yang akan terjadi besok. Kita punya planning, tahun depan mau ambil jurusan ini, di negara ini, ngekos di sini, sampai tahun ini, kerja di sini, terus pulang. Emang kita tahu semuanya bisa ketunda semenjak ada pandemi, gitu loh. Nah, membuat rencana cadangan itu bukan berarti kita gak beriman kepada plan E. Sekarang mungkin ada yang berpikir, loh Ci, kalau aku bikin plan B, ntar aku gak semangat dong jalanin plan E. Misalnya aku punya plan E kuliah ke sini, tapi bikin plan B. Ya udahlah, kalau gak keterima ke UI, kalau nilai gue gak cukup bagus, gue kesini aja deh. Akhirnya jadi malas-malasan, plan E-nya gak dikejar. No. Membuat plan B itu bukan menjadi excuse supaya kamu malas untuk mengejar plan E kamu, tapi justru kamu membuat plan B karena ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Coba misalnya kayak ada COVID ini, atau tiba-tiba kekurangan biaya, atau tiba-tiba kita nggak mendapatkan beasiswa yang kita inginkan. Nah, itu kan adalah pilihan-pilihan yang kita nggak bisa kontrol, itu di luar kendali kita. Itu yang membuat kita perlu punya yang namanya plan B, gitu loh. Ada hal-hal yang ingat yang kita nggak pernah bisa kontrol, dan ini tidak bisa kita salahkan kepada siapapun. Emang pandemi ini mau nyalain siapa? Sampai kita semua plan ketunda semuanya. It's not your fault, it's not anyone's fault, tapi ketunda. Karena apa? Ya itu kita nggak kontrol, gitu. Nah, terus gimana dong Ci? Berarti hidup ini banyak ketidakpastian ya.
Loh, memang hidup ini banyak ketidakpastian. Abraham aja waktu disuruh Tuhan meninggalkan tanahnya, itu penuh gak ada kepastian kan mau kemana. Tuhan suruh keluar dulu. Nah, di tengah jalan baru Tuhan bimbing si Abraham. Itu aja untuk yang Tuhan bicarakan gitu loh, apalagi yang planning-planning kita sendiri gitu. Kita harus punya yang namanya rencana cadangan. Terus, apa nih alasan keduanya untuk membuat plan B atau rencana cadangan? Poin kedua menarik karena ini adalah justru kebalikan atau antonim dari poin yang pertama. Kalau poin yang pertama berbunyi ada banyak hal dalam hidup ini yang di luar kontrol kita. Justru B, karena ada banyak hal juga yang masih ada dalam kendali kita sebenarnya. Kita masih punya kontrol. Nih, meskipun benar ada banyak hal yang terjadi di luar kontrol kita, tapi tetap aja ada loh hal-hal yang ada dalam kendali kita. Misalnya apa? Yang pertama, respon kita dalam menghadapi penundaan dalam plan E. Apalagi yang masih ada dalam kendali kamu. Cara kamu mengatur waktu kamu lagi saat pandemi ini. Skill baru apa yang kamu pelajari. Kamu ketunda kuliah sampai tahun depan. Oke. Kamu main game terus sampai begadang-begadang, sampai gak tidur, gak mandi, sampai bau ketek, gak makan, lupa. Atau kalian justru belajar skill baru. Atau kalian ambil part-time job. Kamu batal kuliah, oke. Terus tahun ini kamu mau tidur seharian di rumah atau buka bisnis PO makanan? Atau justru terlibat pelayanan? Kayak ini kita lagi rekaman online service. All of them adalah volunteers dari anak-anak youth. Most of them under 20. Luar biasa kan? Lagi waktu luangnya dipakai untuk pelayanan. Nah, kamu tahu juga nggak sih kalau sekarang ini mau belajar apapun bisa lewat YouTube loh. Kalau kalian, skill baru Ci, aku gak punya uangnya untuk ngeles atau kursus. Guys, we are living in the most amazing time in the world, tau gak sih? Kenapa? Sekarang apapun bisa kita look up di YouTube. Coba tutorial ini, tutorial itu, masak, video editing, new language, semua tuh kayak udah gak bayar. Udah lesson 1, lesson 2 tuh lengkap semua di YouTube. Nah, contoh aku sendiri ya, aku kaget selama pandemi, aku iseng-iseng belajar skill baru, tapi ternyata lumayan kepake. Yaitu aku ikut workshop dan webinar penulis, bahkan ikut cara nulis skrip film. Kepake nggak? Emang Cijes kerja di perfilman gitu? Enggak sih, tapi kepake banget loh untuk bikin skenario, untuk bikin talk show, bikin hype talk, bikin conversation, bikin short movie, apalagi untuk pelayanan, itu semua kepake. Aku malah dibantu kemarin sama beberapa anak YI untuk belajar skill baru, yaitu video editing. Dan percayalah, sebelum ini aku tidak pernah sentuh dan malah trauma dengan semua program-program video editing. Aku anti, tapi sejak ada waktu luang, aku akhirnya belajar skill baru ini. Banyak loh program, belajar coding, editor, video kamera, menulis, semuanya kepake untuk production. Nah, sekarang kalian hitung deh, berapa banyak sih waktu yang kalian punya sebelum menjalani apa yang sebelumnya tertunda. Di Mazmur 90 ayat 12 ditulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, apa yang bisa membuat kita beroleh hati yang bijaksana untuk tahu mesti ngapain di masa seperti ini? Ya, dengan menyadari kalau waktu kita terbatas. Apa yang masih ada dalam kendali kita di masa seperti ini adalah yes, kita masih punya kendali atas bagaimana kita mengatur waktu kita dan segala sumber kita pada saat ini. Jadi di tengah masa seperti ini, di mana plan E kita kemungkinan batal atau mungkin cuma tertunda, jangan sampai terlena dan akhirnya bengong-bengong gak ngapa-ngapain. Tapi rancangkanlah plan B. Rencana cadangan will keep you going. Ingat, membuat plan B bukan artinya gak beriman kepada plan E, tapi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak ada dalam kontrol kita. Nah, sebagai penutup, ini adalah ayat terakhir, sekaligus jadikanlah ini doa untuk kita semua. Ayat ini aku mau jadiin doa juga untuk semua yang lagi nonton online service ini. Di Mazmur 20 ayat 4, bunyinya seperti ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Semoga semua yang kalian rencanakan, baik plan E atau plan B kalian, semuanya berhasil. Dalam tema bulan ini, yaitu tujuan dan harapan,
Kita semua pastinya punya tujuan dan secerca harapan untuk bisa sampai ke sana. Dan aku berdoa, semua rencana kalian, baik plan A atau plan B, semuanya akan berjalan dengan lancar and God will bring you to it. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang remind us one more time pada hari ini, kalau kami semua bertanggung jawab atas setiap rencana dalam hidup kami. Tolong supaya kami gak terlena, kami gak menjadi malas, kami gak diam aja, tapi we're gonna start to arrange our plan B. Dan Tuhan tolong supaya kami semua dibantu oleh Tuhan. Kami akan berhasil, kami akan beruntung karena kami berserah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Thank you, I hope this message mengubah perspektif kalian dan start planning plan B ya. Discuss plan B kalian dalam circle sebentar lagi. Have a great discussion and God bless you.